Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Senang sekali kali ini saya kembali membahas sebuah kecerdasan finansial dan akhirnya bisa membuat Anda itu menjadi lebih bijak dalam menjalani hidup ini. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang 6 jenis aset. Ini aset loh ya, aset berharga juga yang jauh lebih berharga daripada uang sampai miliaran bahkan ratusan miliar sekalipun. Apa saja selain satu ini? Nah, saya tidak memungkiri bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu selalu melihat uang itu seperti nomor satu. Memang betul, kalau Anda memang belum memiliki harta, khususnya finansial, khususnya uang, Anda selalu mengharapkan uang itu segala-galanya. Saya selalu mau tegaskan mengapa channel saya namanya Success Before 30, bukan Rich Before 30, apalagi kaya sebelum 30. Itu yang saya tekan. No, saya selalu tekankan sukses. Gini ya. Kita tidak bisa pungkiri sosial media ini sekarang sudah mengubah pola pikir banyak anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang itu selalu menuhankan hedonisme. Bahasa saya itu menuhankan hedonisme. Jadi Anda itu menuhankan mobil mewah, jet pribadi. Salah nggak itu? Tidak salah. Tapi seolah-olah Anda menganggap itu menjadi sebuah tolok ukur kesuksesan. Tidak salah tapi kurang lengkap. Ada 6 jenis aset lain yang sebetulnya Anda sepelekan. Tapi itu juga menjadi tolok ukur kesuksesan yang paling luar biasa. Nomor 1 itu adalah, apa artinya uang banyak, tapi kalau Anda nggak punya keluarga yang harmonis. Nah ini kata kuncinya. Jadi keluarga harmonis itu adalah aset berharga. Anda hari ini nggak sadar betapa banyak orang kaya yang keluarganya itu berantakan. Tolong sebut di kolom komen siapa yang mengalami seperti itu. Betapa banyak orang kaya raya, rumahnya gede, tapi anaknya narkoba gitu. Berapa banyak orang kaya, ya, tapi istrinya nggak bahagia. Nah itu menurut saya, aset yang berharga tapi disepelekan, yaitu keluarga yang harmonis. Bagi saya, keluarga harmonis itu jauh lebih berharga. Terutama untuk orang yang sudah kaya raya. Orang yang sudah kaya raya, kalau dia lihat keluarganya hancur, itu hatinya itu akan merasa sepi. Dia akan merasa bahwa saya lebih baik hari ini nggak sekaya ini, tapi keluarga saya bahagia. Pasti mereka akan berkata seperti itu. Ya, nah, jadi oleh sebab itu, saya mau tegaskan, bersyukurlah Anda kalau punya keluarga yang harmonis. Yang kedua, circle yang positif. Lingkungan yang positif. Loh, ini aset yang berharga. Kalau Anda hari ini punya circle yang mendukung, circle yang mensupport, itu bagi saya aset berharga. Saya sangat bersyukur hari ini di komunitas saya mempunyai tim yang sangat mensupport dan mendukung saya. Saya bersyukur di direksi perusahaan kita, banyak tim manajemen kita yang sangat mensupport dan mendukung saya. Saya sangat bersyukur, itu aset saya yang paling berharga. Saya juga bersyukur di holding perusahaan saya, CPN Group, saya didukung oleh tim manajemen yang terbaik. Saya didukung oleh direksi terbaik, saya didukung oleh komisaris terbaik, saya didukung oleh direktur terbaik di dalam mengendalikan perusahaan saya. Saya sangat bersyukur. Dan saya juga hari ini bersyukur banget. Saya punya banyak teman influencer yang Instagramnya centang biru, yang sangat support dan sangat respect sama saya. Itulah aset yang sangat berharga. Dan saya yakin mereka juga bukan orang yang berangkat dari orang kaya raya. Mereka berangkat dari nol. Ya. Ketika orang bersama-sama berangkat dari nol dan kita sama-sama sukses, kita akan menghargai proses perjalanan itu. Beda ketika kamu sudah sukses, orang mendekat sama Anda, kita tidak tahu orang ini punya motif atau betul-betul tulus mau berteman dengan Anda. Nah ini. Makanya Anda punya lingkungan yang positif, itu aset yang sangat berharga. Itu Anda harus syukuri. Yang ketiga, Anda memiliki tubuh yang sehat. Loh, ini aset yang berharga yang ketiga. Kalau hari ini anak-anak muda, Anda punya tubuh yang sehat, itu aset yang sangat penting. Saya punya banyak teman hari ini, kaya raya, tapi tubuhnya tidak sehat. Makanya saya selalu tegaskan, mempunyai tubuh yang sehat itu penting sekali. Saya pasti luangkan waktu untuk olahraga. Saya pasti meluangkan waktu untuk meminum suplemen dan nutrisi yang sehat. Itu penting sekali. Kalau hari ini Anda mau kerja mati-matian, sebutlah Anda kayak Elon Musk. Sebutlah Anda kayak Steve Jobs. Betul Steve Jobs kaya raya pendiri Apple, keren sih. Tapi tubuhnya nggak sehat.
Dan akhirnya terakhir mati karena kanker. Apakah itu dikatakan aset yang paling berharga? Ya, kalau memang punya pilihan sih, lebih baik kita hari ini punya tubuh yang sehat. Aset yang seringkali dilupakan oleh generasi zaman sekarang. Ya, makanya Anda bersyukur kalau punya tubuh yang sehat. Bersyukur banget. Bersyukur lebih dari syukur dari apapun. Anda kalau melihat orang lain memang lebih kaya dari Anda, mobilnya lebih mewah dari Anda, income-nya lebih besar dari Anda, rumahnya lebih cantik dari Anda itu masuk ke pertandingannya dia, masuk ke lintasannya dia. Yang ada adalah ketinggalan terus. Yang ada adalah hati itu panas. Sosial media itu kan membuat hatinya panas. Pak, kalau panas gimana? Ingat, kamu itu punya perubahan masing-masing. Tapi bisa jadi dia yang mobilnya lebih bagus dari Anda, rumahnya lebih bagus dari Anda, bisa jadi dia kesehatannya tidak lebih baik dari Anda. Bisa jadi keluarganya tidak lebih harmonis dari kamu. Loh kok kamu hari ini maunya compare hidup kamu dengan dia? Paham maksud saya? Jadi artinya, kamu harus mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang. Asetmu itu jauh lebih hebat daripada dia. Karena sehebat-hebatnya kamu punya kesehatan, kalau ginjalmu rusak, apalagi menjual ginjal, hanya membeli Lamborghini, anak-anak sekarang itu kan dikit-dikit mau jual ginjal tuh, ya kan? Apakah worth it? Kamu naik Lamborghini tapi ginjalnya hilang satu, mau? Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir. Ya. Keempat. Ya. Anda hari ini harus bersyukur kalau punya pasangan yang mendukung. Nah, kaum jomblo memang sih sedih ya. Saya juga bingung ini, ya kan. Tapi saran saya, Anda jangan menjomblo-jomblokan diri, terus akhirnya menstres-streskan diri. Karena kalau punya pasangan yang mendukung, itu adalah aset yang sangat berharga. Buat apa hari ini Anda itu tiap hari berantem sama pasangan? Aduh, teriak, keren gitu. Padahal isinya itu nggak support. Bermesra-mesraan sama pasangan, tapi itu fake. Lebih baik kita bersyukur. Kita punya keluarga yang sangat bahagia. Ya. Yang kelima, nah ini dia, yaitu bebas hutang. Anda bisa bebas hutang, Anda tuh jauh lebih kaya raya daripada konglomerat. Loh, maksud Pak Chandra apa? Anda sangka konglomerat itu nggak punya hutang? Hei, jangan salah. Saya beberkan ya, konglomerat itu memang tertulis asetnya sekian triliun. Tapi bisa jadi hutangnya itu yang jatuh tempo belum tertulis. Ini kejadian pada tahun 1997, Indonesia itu kan banyak konglomerat. Tapi ketika terkena krisis moneter, Anda tahu apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang sukses itu, hutangnya itu jatuh tempo, dan hutangnya dalam bentuk US dollar. Dan rupiah yang waktu itu cuma 1.800, US dollar tiba-tiba naik sampai 16.000. 10 kali lipat. Karena apa? Saya ngalami. Perusahaan saya tidak bisa impor. Kami mengimpor suplemen, ya, yang mana kami jual dengan harga US dollar kurs 1.800. Tapi tiba-tiba kurs naik 16.000, perusahaan kami tidak bisa kulak lagi. Dan itu terjadi kebangkrutan. Itu kami ngalami. Sahabat entrepreneur, Anda jangan melihat bahwa hidup Anda itu tidak lebih baik dari konglomerat. Belum tentu. Kadang hidupmu itu sekarang lebih bagus karena nggak ada hutang. Iya kan? Nah, itu aset yang kelima ya. Tulis di kolom komen. Siapa yang merasa setuju dengan kata-kata saya, tolong tulis di kolom komen. Jadi saya membuat konten kali ini tuh lebih banyak mensyukuri apa yang sudah Anda miliki. Ya sambil kita tetap harus, kalau melihat orang lain lebih maju, nggak ada salahnya kita terinspirasi dan termotivasi dari dia. Tapi jangan terus setiap hari panas, akhirnya konslet. Kalau konslet tegangan tinggi, kamu yang sakit. Akhirnya aset yang berharga kamu hilang. Itu yang saya nggak setuju. Ya. Dan yang keenam, selain kesehatan, nah yang keenam, ini yang paling penting juga. Kalau kamu saat ini masih punya pekerjaan, itu aset. Kamu lihat betapa banyak pengangguran saat ini. Kamu masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, meskipun tidak besar. Itu kamu wajib bersyukur. Betul nggak? Anak-anak muda itu kadang susah bersyukur. Kalau kamu tahu kalau nggak punya pekerjaan, baru tahu rasa kamu. Betapa susahnya kamu setiap hari harus menjalani hari. Dan bingung, hari ini saya mau ngapain gitu. Ya. Nah, jadi pesan saya, 6 aset ini, tolong Anda harus syukuri. Misalnya, kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas, sambil kita terus menempa dan mengasah diri kita, grow our mindset, dan akhirnya membuat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sukses selalu, jangan lupa like, ada 2 video di sini, share, saya percaya
Anda adalah sahabat SP30 terbaik. Salam hebat, luar biasa.